Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada kesempatan kali ini kita kelompok SKD 10 akan mempresentasikan bedah artikel yang guna melengkapi ujian tengah semester manajemen strategi yang diampu oleh dosen Dr. Agustina Fitriani, SPD MM. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu anggota SKD 10. Sebelumnya saya Rania Fabiani, biasa dipanggil Rani ya, dengan NIM 304019002665. Nama saya Siti Hovifa, NIM 304019000298. Perkenalkan, nama saya Tegar Sri Nursela, biasa dipanggil Sela, dengan nomor induk mahasiswa 304019003113. Nama saya Wanda Wulansari, biasa dipanggil Wanda, nomor NIM 304019000334. Perkenalkan, nama saya Wilda Nur Ifani, saya bisa dipanggil Fani, nomor saya 304019000337. Nah, memasuki dalam presentasi kita kali ini, kita akan membahas bedah artikel yang dimana dalam judul International Journal of Business Excellence dengan judul Assessing the Impact of Organizing Culture on Achieving Business Excellence with a Moderating Role of ICT and ada saluran pengantar yang dimana saluran ini dirancang untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Faktanya bahwa partisipasi ini memberikan penguatan harga diri yang luar biasa. Adapun tinjauan literatur yang dimana TIK dapat didefinisikan sebagai kumpulan teknologi digital yang dirancang untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, memproses, dan menghubungkan informasi di dalam dan di luar organisasi. Untuk mengidentifikasi alat TIK yang tepat, penting untuk melihat TIK sebagai konsep yang mencakup semua kegiatan teknis yang digunakan untuk melakukan informasi dan mengomunikasikannya dengan benar. Selanjutnya, ada pernyataan penelitian dan pengembangan hipotesis penelitian. Pada hubungan antara jenis budaya dan hasil pelanggan akan bervariasi. Budaya organisasi yang kuat mengarahkan pada kesempatan dan konsistensi dalam organisasi. Budaya yang lemah akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan karyawan. Budaya organisasi juga akan mempengaruhi interaksi antara karyawan maupun dengan orang-orang di luar organisasi. Adaptasi budaya ini memiliki hubungan positif yang signifikan dengan hasil masyarakat. Budaya keterlibatan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan hasil orang. Budaya keterlibatan diharapkan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kepuasan karyawan daripada keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang mereka lakukan. Budaya misi mendorong perusahaan memiliki visi dan misi yang akan direfleksikan oleh karyawan karena akan membantu pencapaian tujuan strategi perusahaan. Di sini saya mau mempresentasikan berkaitan dengan desain dan hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan lebih fokus pada setiap jenis budaya untuk menghasilkan kesimpulan yang terperinci dan berwawasan luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan keunggulan bisnis. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang ditarik oleh Borboli dan Ries bahwa budaya organisasi sangat penting untuk keunggulan organisasi yang berkelanjutan. Berbagai jenis budaya organisasi
memiliki efek yang berbeda pada hasil pelanggan. Budaya misi juga memiliki hubungan positif dengan hasil pelanggan. Tidak seperti hasil pelanggan, hasil karyawan yang paling erat kaitannya dengan budaya keterlibatan. Sebuah temuan yang konsisten dengan penelitian sebelumnya, terutama pada hubungan antara indeks budaya keterlibatan dan kepuasan karyawan sebagai faktor terpenting dalam hasil pekerjaan. Diet Merah menemukan bahwa kepuasan staf sangat terkait dengan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Lainnya telah menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat inovasi yang tinggi, budaya adaptif terutama yang menerapkan bahwa perubahan dan pembaruan untuk merespon lingkungan eksternal, memiliki tingkat kepuasan karyawan yang rendah. Hanya 2 jenis budaya yang memiliki hubungan positif yang signifikan dengan hasil sosial. Langsung saja ke poin diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan keunggulan bisnis. Berbagai jenis budaya organisasi memiliki efek yang berbeda pada hasil pelanggan. Adaptasi budaya memiliki efek terbesar pada hasil pelanggan yang konsisten dengan temuan sebelumnya. Hubungan antara jenis budaya dan hasil pelanggan akan bervariasi. Kemampuan beradaptasi akan memiliki dampak terkuat diikuti oleh keterlibatan misi dan kemudian konsistensi. Organisasi yang menetapkan misi yang jelas, menetapkan tujuan dan sasaran yang solid akan membaginya dengan karyawan dapat membantu pemahaman yang baik untuk mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi. Budaya konsistensi menyiratkan tingkat koordinasi yang tinggi antar departemen, bahwa karyawan memiliki perspektif yang sama dan memiliki kemampuan untuk mencapai konsekuensi dalam situasi sulit. Gaya budaya nasional defensif tinggi antar departemen, bahwa karyawan memiliki perspektif yang sama dan memiliki kemampuan untuk mencapai konsekuensi dalam situasi sulit. Gaya budaya nasional defensif di UAE juga dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan mendorong mereka ke arah konsistensi dan kurang sensitif terhadap kebutuhan pelanggan dan persyaratan yang berubah. UAE mempertimbangkan aspek sosial dalam mengembangkan rencana strategis dan beberapa strategi CSR independen. Memenuhi kebutuhan mitra melalui rencana yang tepat dan intensif strategis akan memperkuat kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil masyarakat yang lebih baik. Nilai-nilai budaya nasional dari 2 atribut ini dapat mendorong penggunaan TIK, penggunaan ICT untuk memberikan layanan yang lebih baik, menjaga pelanggan dan memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi lebih efektif daripada untuk meningkatkan CSR. Implikasi hasil penelitian menunjukkan memperluas pengetahuan tentang pengaruh budaya organisasi dengan menunjukkan bahwa jenis budaya organisasi berbeda dengan kriteria keunggulan bisnis. Terima kasih presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba di penghujung presentasi kita pada kali ini, bahwa kita dapat menyimpulkan budaya dan hasil pelanggan sangat bervariasi. Maka dengan itu, perusahaan harus dapat menciptakan budaya organisasi yang dapat memiliki hubungan positif dengan hasil masyarakat. Bukan hanya itu, budaya keterlibatan diharapkan memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan karyawan daripada budaya konsistensi. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Saya selaku moderator SGD 10 mengucapkan terima kasih banyak dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.